أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Alhamdulillah, hafalan Ana udah banyak. Tapi kok di setiap ngapalin di sini, Ana hafalin, malamnya lupa, paginya lupa. Ana hafalin ini lupa lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting antum istiqomah dalam murajaah dan menghafal dan terus menyetorkan hafalannya. Oh, Emangnya hafalan antum berapa banyak? aduh, Ana malu jemputinnya. Hafal Al-Quran kok malu-malu? Berapa banyak emangnya? Dikit, Berapa? cuma 30 juz. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Mari kita mulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, marilah kita dengarkan salah seorang dari kawan-kawan kita untuk mentasmi hafalannya. Saudara kita Zul Adli. Dia akan mentasmi hafalannya surat Ali Imran. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. Masya Allah, ahsanta. Anak-anak sekalian, menghafal Al-Quran merupakan suatu kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kemudian sahabat bertanya, siapa mereka itu, wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang menghafal Quran atau disebut Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan orang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kemuliaan bagi penghafal Al-Quran. Maka berbahagialah dan berbanggalah menjadi penghafal Al-Quran. Anak sekalian, mungkin ada yang mau setoran lagi? Dipersilakan. Ada? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mawallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ahsanta. Anak-anak sekalian, teruslah dalam membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang kepada kita membawa syafaat untuk kita semuanya. Anak-anak sekalian, marilah kita tetap selalu membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran, dan selalu menjaganya dengan banyak-banyak mengulangi bacaan Al-Quran yang sudah kita hafalkan. Mari kita tutup acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi santri harus pintar-pintar membawa diri supaya kita menikmati suasana di sini. Di pesantren juga harus pintar-pintar mengatur waktu, sederhana dalam jiwa dan perilaku. Bila tidak, akan ada hukuman yang menunggu. Jadi santri mesti sabar dalam berbagai hal, termasuk sabar menahan kerinduan pada orang tua dan saudara. Hal yang paling membahagiakan di sini, kita bisa bertemu banyak teman dari berbagai daerah dan kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Ayuhat tulab, intabihu jami'an. Al-yaum sanaqra surah Yasin. Iftahu masahifakum fi surah Yasin as-safha 440. Hal fatahtum? Baik, nabda qira'atana aw tilawatana bil isti'azati. Haya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unziru abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan ayat ke-7 nah. Di ayat ke-7 di sana ada mad wajib muttasil yang mana bacaannya di huruf mimnya itu panjang. Coba diulangi sekali lagi. Ini ya. Di sini, kami melakukan tahsin Quran pada setiap harinya, setiap subuh dan asar selama 45 menit untuk memperbaiki bacaan-bacaan kami yang kadang belum sempurna. Karena kami belajar di pesantren ini, ingin jauh lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran, membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang diajarkan oleh para ustazah kami. Alhamdulillah, setiap selesai di halaqah tahsin ini, kami bersalaman dengan ustadz kami sebagai tanda hormat dan terima kasih kami untuk ilmu yang diajarkan. Acara tahsin yang kami laksanakan sekarang ini merupakan rutinitas kegiatan santriwati As-Salam, yang mana acara ini kami adakan satu hari 2 kali, mulai dari ba'da subuh dan ba'da asar. Tujuannya tidak lain adalah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan mengkaji kitab Al-Quran dengan membacanya secara benar. Rasulullah mengatakan, barang siapa membaca Al-Quran dengan takak saja akan mendapatkan pahala. Apalagi ketika membaca Al-Quran dengan benar, makharijul huruf yang benar, tajwid yang benar, maka pahalanya Allah akan lipat gandakan. Pondok Pesantren As-Salam Al-Islami didirikan tahun 1987
tepatnya pada tanggal 10 Juni 1987. Didirikan oleh 3 orang bersaudara dan kemudian juga seluruh keluarga besar dari 3 orang bersaudara itu bersama masyarakat, bersama tokoh-tokoh masyarakat di Sungai Lilin mendirikan pesantren ini. Di antara atau 3 orang pendiri pesantren itu adalah yang pertama Kiai Haji Abdul Malik Musir, yang kedua Kiai Haji Masrur Musir, yang ketiga ayahanda kami Kiai Haji Isno Jamal. Pesantren ini awalnya adalah bermodal 2 hektar tanah yang merupakan wakaf dari Bapak almarhum Abdullah Mukiran dan Bapak almarhum Eman Ambari. Selain pendidikan formal, ada juga pendidikan pengembangan keterampilan-keterampilan seperti mujawad, mengaji lagu, ada hadrah, ada pramuka, ada olahraga, ada kaligrafi, ada kemudian public speaking, melatih bagaimana berbicara di depan publik, berceramah, menjadi dai, mencetak kader bangsa yang bisa memberikan pencerahan untuk umat dan bangsa ini. His unlimited blessings and pleasures, especially the pleasures of being a well conditioned Sadiqam. Walaupun kami di pesantren, kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan karya ilmiah. Namanya KIRA, Karya Ilmiah Remaja As-Salam. Sudah ada beberapa karya kami, seperti membuat sabun cuci dari bahan-bahan organik, juga floris kekinian. Alhamdulillah, kami senang berada bersama kawan-kawan yang senasib dalam hal menimba ilmu. Kami juga merasa bangga di mana kami di sini juga bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru yang menimba ilmunya, baik itu di Madinah, Sudan, Mesir, Yaman, dan Libya. Lalu kembali lagi ke sini untuk menularkan ilmunya kepada kami, adik-adiknya di pesantren ini. Subhanallah. Dan saya merasa sangat bersyukur sekali memiliki kesempatan untuk belajar ilmu agama di pesantren ini. Ya, walaupun pada awalnya kami waktu itu belum tahu kenapa orang tua memilihkan sekolah untuk di pesantren. Tapi lambat laun akhirnya kami memahami bahwa ternyata selain salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, menuntut ilmu agama adalah sebagai kesempatan untuk mencari bekal di kehidupan selanjutnya. Yang mana Universitas Islam Madinah merupakan salah satu tempat yang diinginkan atau diidamkan oleh beberapa santri di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun semakin bertambah alumni pondok pesantren ini yang belajar di sana. Dan tahun ini alhamdulillah saya dapat informasi ada 4 orang yang sudah diterima, tinggal menunggu keberangkatan. Mudah-mudahan nanti dapat dengan lancar segera berangkat ke sana. Saya sangat berterima kasih sekali kepada para asatid, kepada pengurus pondok ini yang telah mendidik dan menggembleng saya sehingga pelajaran-pelajaran yang saya terima bisa saya manfaatkan dan ambil faedahnya, dan saya bisa menyelesaikan kuliah S1 dan S2 di Sudan, mendapatkan beasiswa di sana. Dan alhamdulillah pulang dari sana saya sebagai ucapan terima kasih, sebagai rasa terima kasih saya mengabdi kembali di pondok ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kami dalam menuntut ilmu, sehingga kami dapat berperan dalam membangun bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin.
Bener ya kata Ustaz Yahya tadi, kita harus belajar Al-Quran sampai kita benar-benar ahli, agar kita menjadi keluarga Allah di surga nanti. Ya udah, capek ya kita hari ini, udah belajar. Enaknya kita refreshing. Enaknya kita main apa ya sore nanti? Enaknya kita main futsal. Enaknya berkuda. Ya udah, dua-duanya aja. Ya udah, ayo. Pesan untuk seluruh santri di seluruh Nusantara Indonesia, yang pertama, hendaknya kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah bekal utama kita dalam belajar. Yang kedua, sungguh-sungguh, manjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh akan sukses. Dan yang ketiga, terus bersemangat, gantungkan cita-cita, tetapkan cita-cita setinggi mungkin, sehingga Anda bisa melanjutkan sekolah tidak hanya sebatas pesantren, tapi mampu melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi, baik itu di universitas di dalam negeri maupun di luar negeri, baik itu studi-studi keislaman maupun studi-studi sains, itu akan menjadi penopang bagi bangsa kita.